Seperti yang kalau kita ketahui ya, pembuluh darah kita itu panjangnya itu sekitar tiga kali lingkaran dunia katanya. Berarti maksudnya dari kepala sampai ke kaki itu pokoknya banyak banget ya pembuluh darahnya itu ada yang bercabang, yang gede, yang kecil apa itu banyak banget. Nah, dan pembuluh darah ini itu kalau misalnya ada yang mampet, tersumbat itu nggak berasa. Kayak sakit, aduh kayak misalnya kayak misalnya usus kalau misalnya lagi nggak sehat kan kita sakit perut gitu ada tandanya ya. Nah, tapi kalau pembuluh darah ini itu yang tersumbat itu di mana kita nggak tahu. Sedangkan kita setiap hari kan kita pasti makannya ya gorengan, terus habis itu yang berminyak gitu kan, misalnya yang bumbu-bumbu apa itu sebenarnya juga bisa menyumbat pembuluh darah. Jadi mm, pembuluh darah yang tersumbat itu ini kan misalnya harusnya pembuluh darahnya bersih, terus habis itu ini tersumbat dengan minyak gitu loh, minyak gitu. Makanya bilang nanti kalau pembuluh darahnya tersumbat, akhirnya kita apa? Kena serangan jantung apa gitu kan. Nah, mm, jadi di sini pembuluh darah ini sangat penting ya untuk menjaga kesehatan karena kita nggak tahu ya tiba-tiba ada yang tidur terus habis itu kena serangan jantung lagi nyetir atau lagi jalan siang bolong tiba-tiba meninggal itu juga banyak gitu loh. Nah, jadi makanya dibilang silent killer. Nah, silent killer ini jadi kan kita nggak bisa ngecek ya pembuluh darah kita itu keadaannya gimana kan nggak mungkin dilihat. Nah, akhirnya kita harus selalu menjaga pembuluh darah kita. Nah, itu dengan minum omega 3. Nah, omega 3 ini dalam omega 3 itu terdapat EPH, EPA dan DHA. EPA dan DHA ini kebanyakan didapat dari minyak hewani. Nah, kalau misalnya yang nabati itu apa kayak misalnya nabati itu kan kayak misalnya apa ya? Minyak wijen apa itu kebanyakan ala itu EPA DHA-nya tuh kecil gitu loh. Dikit banget. Jadi kebanyakan dari hewani sebenarnya untuk EPA DHA ini gitu kayak ikan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya oh saya sudah makan ikan katanya itu tapi kan kita nggak makan ikan setiap hari ya. Kalau untuk mencukupi kebutuhan EPA DHA kita supaya bulu darah kita itu bersih sebenarnya katanya kita harus makan ikan itu misalnya sehari itu 3 ekor. Tapi misalnya hari ini makan 3 ekor, besok makan lagi 3 ekor, semuanya setiap hari gitu loh. Nah kan bakalan susah banget ya makannya. Dan terus habis itu makan satu ikan itu belum karena satu ikan itu belum tentu maksudnya EPA DHA-nya satu ikan gitu. Kan misalnya dalam ikan itu maksudnya EPA DHA-nya tuh nggak semu apa kan masih ada apa kayak misalnya dagingnya, terus kotorannya, apanya itu kan. Nah, jadi eh, kalau yang jadi untuk mendapatkan minyak murni gitu loh, EPA, DHA gitu, minyaknya doang itu dari mana? Ya ini makanya kita harus konsumsi kan kayak omega 3 eh, karena tubuh kita sendiri tidak bisa memproduksi lemak tak jenuh ini gitu loh. Nah, jadi hmm, pentingnya kita harus mengkonsumsi dari luar gitu kan. Lemak tak jenuh itu yaitu omega 3. Nah, yang bakal masuk di Etomi Indonesia hari Jumat ini adalah omega 3 RTG. Apa sih bedanya RTG dengan yang lainnya gitu? Eh Etomi kan ada banyak ya omega 3-nya, ada yang Alaska, ada yang algae, ada yang untuk vegetarian tuh algae ya, terus ada RTG dan ada yang untuk anak-anak juga. Nah, jadi omega 3 itu sebenarnya misalnya kan bentuknya pertama itu bentuknya TG. TG itu adalah misalnya ini bentuknya omega 3 gliserol. Gliserol jadi dia ada eh, apa tak jenuh minyak tak jenuhnya terus minyak jenuhnya dua gitu kan bentuk selnya ya kecilnya itu loh. Nah, terus habis itu karena dia ini bentuknya dari alam, maksudnya alam itu dari alam ya. Jadi eh, seada-adanya gitu loh bentuknya, makanya dia bentuknya tuh sebenarnya minyak tak jenuh, minyak jenuh, minyak jenuh gitu, minyak jenuh dan minyak jenuh. Nah,
Karena dari alam, dia penyerapannya tuh bagus karena dia bentuknya sama kayak tubuh kita. Langsung dari alam kan, alami gitu loh. Nah, tapi karena dia ini dari alami, maka em, lemak tak jenuhnya itu tingkat kemurniannya itu rendah, rendah gitu loh. Karena dia campur-campur sama yang lain kan gitu. Jadi makanya dibilang kan minyak tak jenuhnya itu cuma satu gitu, rendah. Nah, bentuk biji ini apa sih? Omega 3 algae. Algae itu yang alami gitu kan. Nah, terus katanya kan oh karena misalnya karena apa namanya banyak kotoran, maksudnya kan karena langsung diambil dari alam gitu kan langsung diolah. Nah, jadi dipakai diubah bentuknya jadi II. Di II ini dikasih apa? Etanol gitu, dikasih etanol. Nah, gliserolnya ini eh, digantikan dengan etanol. Nah, etanol untuk mengurangi kotoran dan lemak jenuhnya, menghilangkan lemak jenuhnya. Nah, akhirnya, nah bentuknya ini kemurniannya ini akhirnya apa? Kemurniannya kan jadinya udah nggak murni lagi, udah nggak alami lagi gitu loh. Jadi karena beda sama tubuh kita, akhirnya dia itu eh, penyerapannya tuh jadi berkurang. Dalam tubuh kita tuh penyerapannya kurang bagus gitu. Emang kemurniannya meningkat, tapi penyerapannya berkurang. Nah, bentuknya ini adalah biasanya kebanyakan omega 3 di luaran, termasuk omega 3 Alaska kita ya, bentuknya itu adalah II ini, ya, II. Nah, nah jadi orang-orang terus kan sejak berjalannya waktu terus orang-orang berpikir eh, maunya tuh yang apa minyaknya tuh kemurniannya juga bagus, bagus, tapi penyerapannya juga bagus dua-duanya. Nah, itu gimana caranya? Nah, akhirnya keluarlah omega 3 RTG. RTG itu R-nya ini adalah return. Jadi dikembalikan lagi bentuknya seperti semula gitu loh, seperti si bentuk TJ, return TJ. Nah, jadi kan prosesnya itu banyak ya dari mulai dari TJ ke II terus ke RTG gitu. Akhirnya biayanya mahal, terus waktunya lebih lama. Jadi kekurangan dari RTG ini adalah biayanya mahal. Biasanya kalau omega 3 RTG yang di luar pasti mahal gitu loh. Karena ini biayanya apa prosesnya emang lebih lama, lebih ribet gitu kan. Tapi hasilnya itu semua yang baik dari TJ dan II yaitu kemurniannya tinggi dan penyerapannya sangat bagus itu semuanya ada di RTG ini gitu loh. Nah, dulu waktu itu kan orang-orang di Atomy kan Omega Alaska kan udah bagus, terus habis itu pada pada bilang sekarang katanya Omega 3 banyak yang mencari Omega 3 RTG gitu loh. Atomy kok nggak bikin? Akhirnya Atomy bikinlah Omega 3 RTG ini. Nah, jadi Omega RTG ini memiliki semua kelebihan ya. Jadi level kemurnian minyaknya itu juga tinggi, penyerapannya juga bagus. Cuman masalahnya emang dia mahal. Nah, tapi Atomy ini bisa menemukan cara gimana supaya biayanya ini nggak mahal dan waktunya prosesnya ini jadi lebih cepat gitu loh. Nah, jadi makanya dibandingkan omega 3 RTG yang di luar, Atomy punya itu jauh lebih murah gitu. Nah, untuk omega 3 itu kapsulnya kan 600 dua ya. Dua itu 600 miligram ya. 600 miligram. Nah, jadi kalau dibilang kan standarnya kalau untuk 500 miligram minum omega 3 dalam sehari 500 miligram itu bagus untuk pembuluh darah. Nah, kalau 600 miligram itu bagus juga untuk pembuluh darah dan kesehatan mata gitu. Nah, sedangkan kita kalau minum RTG ini kan 2 biji 600 miligram itu jadinya bagus untuk pembuluh darah dan kesehatan mata. Tapi kalau misalnya kita mau nambah, kita mau juga untuk ingatan gitu, berarti minumnya harus 3 ya, 3 gitu kan 1000 mili, 1000 mili. Mm-mm. Nah, jadi ini standarnya bisa, jadi kita bisa minum sampai 3 dan ada yang bilang boleh minum sampai 6 gitu loh. Nah, jadi
Bahannya apa? Kalau RTG ini, RTG ini adalah bahannya dari ikan anchovy di Chile, ikan yang kecil. Kalau Etomi itu ngambil bahan itu ikan yang kecil. Karena apa? Kalau ikan yang besar itu kan di perairan yang di atas ya. Perairan yang di atas itu udah banyak polusi. Jadi supaya eh, mencari yang masih bersih gitu perairannya jadi harus cari yang itu ikan yang paling kecil yang di bawah gitu karena itu kan masih bersih gitu lah di bawah situ ya nggak kena polusi apa gitu. Nah jadi dia di Chile dan pengolahan pabriknya itu supaya kan kalau ikan itu kan cepat rusak ya cepat rusak gitu jadi supaya nggak cepat rusak supaya seger pabriknya itu tuh dekat dengan tempat penangkapan ikannya itu gitu loh. Jadi langsung diproses, bisa langsung diproses dan supaya nih, oh nih ini ikannya bener nggak ya ikan anchovy jangan-jangan dicampur sama ikan teri yang lain gitu kan. Ikan teri kan jenisnya banyak-banyak ya. Jangan-jangan ini bukan yang dari Chile nih atau yang dari misalnya dari mana dari Indonesia atau misalnya dicampur sama ikan yang lain. Nah, untuk memastikan bahwa ini adalah ikan anchovy dari Chile, maka Etomi itu sampai melakukan tes Orivo. Tes Orivo ini apa sih? Tes DNA. Tes DNA yang menyatakan untuk memastikan bahwa bahannya ini 100% hanya menggunakan anchovy dari Chile, nggak ada campuran lainnya. Dan ini dilakukan setiap kali produksi bukan hanya sekali aja. Setiap kali produksi itu dia ada melakukan tes DNA ini gitu loh. Nah, tidak menggunakan pelarut kimia yang biasanya digunakan oleh omega 3 RTG yang lainnya. Kan jadi kalau untuk menghilangkan kotoran kan mereka tuh menggunakan pelarut kimia. Nah, Atomy itu nggak menggunakan pelarut kimia. Nah, jadi kemurnian dan penyerapannya kalau dibandingkan TG sama II itu kan 50% sama 65%. Nah, tapi kalau RTG ini itu penyerapannya tuh sampai eh, tinggi sampai 90 ya, 90%-an gitu. Nah, jadi kan kita harus kalau misalnya oh saya pengen yang minum omega 3 dengan kualitas yang bagus gitu, yang penyerapannya cepat. Nah, itu bisa milih yang omega 3 RTG ini gitu loh. Nah, ya emang yang masuk di Indonesia yang omega 3 RTG ya. Nah, kemudian dia udah mendapatkan sertifikat-sertifikat seperti IVO 5 star menggunakan maksudnya menggunakan baku yang terbaik. Terus juga dapat pengakuan sertifikat GOAD Perkumpulan untuk perusahaan yang membuat omega 3 IVO RS Assure ini perlindungan untuk keamanan laut. Jadi dalam pengolahannya tidak mengganggu lingkungan. Jadi Tommy itu maksudnya walaupun dia ngambil dari sumbernya dari laut itu tidak sampai misalnya menggunakan obat atau apa itu enggak. Jadi dia tetap menjaga lingkungan laut tersebut gitu loh. Hmm. Nah, terus habis itu hak paten eh, yang menyatakan bahwa tidak mengandung bahan logam berat dan sangat aman karena kan dari laut ya biasanya kan. Takutnya ada logam beratnya. Terus tidak menggunakan bahan enzim untuk mengurangi bahan baku. Biasanya kan banyak yang menggunakan ini enzim ini untuk apa? Untuk mengirit biaya. Tapi Atomi tidak menggunakan bahan enzim untuk mengurangi bahan baku. Nah, jadi dia eh, minyak ikan itu kan cepet rusak ya. Kayak kita misalnya taruh ikan. Ikan itu misalnya kita taruh ikan terus nggak kita masukin kulkas gitu ya. Itu sebentar kan rusak gitu. Ikan itu cepet banget rusaknya gitu loh. Jadi minyak ikan itu juga kan dari ikan ya. Itu cepet rusak sebenarnya. Nah untuk mencegah supaya dia itu nggak cepet rusak, makanya ditambahin vitamin E. Nah, untuk antioksidannya dan vitamin E-nya itu dari kedelai, nah dan lemon, ada lemonnya untuk menghilangkan bau amis gitu. Nah, terus bahan untuk kulitnya kalau Alaska kan ada gelatin babinya, kalau yang RTG ini dari bahan nabati tapioka
yang masuk di Indonesia ini bahan nabati tapioka ya. Tapi kalau RTG yang di Korea dia dulunya nabati tapioka diganti gelatin. Cuman yang masuk ke Indonesia karena dia harus halal, jadi dia tetap pakai bahan nabati tapioka gitu. Jadi udah dapat halalnya juga gitu. Dan dia kecil bentuknya. Nah, karena dia kecil, jadi untuk masuknya juga ke ini ya agak lebih gampang ya masuk ke apa kalau kita minum gitu nggak nyangkut di leher gitu tenggorokan. Terus habis itu dia mengandung vitamin I. Jadi kalau bisa pas habis minum tuh kayak nggak ada bau amisnya gitu nggak ada. Mm-mm. Nah, jadi RTG itu omega 3 RTG 600 miligram EPA DHA-nya dalam 2 butir. Jadi 2 butir itu beratnya sebenarnya tuh 1000 miligraman ya. Tapi itu kan sudah termasuk kulit apa segalanya gitu. Maksudnya isi EPA DHA murninya aja itu 600 miligram gitu loh. Nah, terus tingkat penyerapannya dalam tubuh kita tinggi, tidak menggunakan pelarut kimia, dan ukurannya lebih kecil. 구독, 좋아요 눌러주세요.